Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perjalanan pendidikan nasional. Topik 1, lembar kerja 1, demonstrasi kontekstual terkait perjalanan pendidikan nasional. Yang terdiri dari Bening Brilianti, Novi Astuti, Samsul Hadi Mustafa, Utbah Aminatul Hafiz. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang pendidikan era zaman kolonial, pemikiran konsep Ki Hajar Dewantara, refleksi dan telaah kritis terhadap perjalanan pendidikan nasional Indonesia, dan review terkait pendidikan nasional di Indonesia. Dan mari kita lanjutkan sesi selanjutnya. Pendidikan era zaman kolonial. Pendidikan era zaman kolonial, ini sejarahnya pada tahun 1854 beberapa bupati menginisiasi pendidikan bahwa pendidikan sekolah kabupaten tetapi hanya mendidik calon pegawai saja. Nah, kemudian di tahun yang sama lahirlah sekolah Bumi Putra dan hanya mempunyai 3 kelas. Jadi memang berdirinya itu dulu untuk pegawai saja, tidak diperuntukkan untuk semua kalangan. Nah, rakyat hanya bisa diajari cari hitung, yaitu membaca, menulis, dan berhitung seperlunya dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Jadi memang pendidikan pada zaman dahulu itu ala kadarnya, bisa dibilang seperti itu. Nah, tahun 1920 lahirlah cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Nah, 2 tahun berselang yaitu pada tahun 1922 lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebangsaan budaya bangsa. Nah, selanjutnya yaitu konsep pemikiran konsep Ki Hajar Dewantara. Upaya yang dilakukan Ki Hajar Dewantara untuk memajukan pendidikan di Indonesia pada tahun 1922 sampai 1930 adalah dengan mendirikan Taman Siswa dengan sistem among, yaitu mengedepankan konsep ing ngarso sung tulodo ing madya maun karso tutwuri handayani. Nah, sampai sekarang pun simbol ini, semboyan ini itu masih dipakai ya teman-teman. Sekolah ini memberikan kebebasan pada anak didik untuk mengembangkan bakatnya, bertanggung jawab, dan kedisiplinan. Jadi mulai ada peralihan yang tadinya hanya untuk menjadi pegawai saja, sekarang lebih meluas lagi pemikirannya seperti itu. Nah, perkembangan kurikulum pendidikan nasional. Pada kurikulum 1947 lebih menekankan pada karakter peserta didik untuk menanamkan rasa kebangsaannya yang kuat pada peserta didik. Jadi karena baru awal merdeka, jadi peserta didik itu ditanamkan rasa kebangsaan yang kuat ya pada peserta didiknya. Nah, terus kepada 1952 terlihat adanya perubahan arah pendidikan nasional. Nah, di sini mulai meluas, tidak hanya sebatas itu saja. Nah, pada tahun 1964 menggambarkan keinginan pemerintah agar rakyat Indonesia memiliki akademik sejak sekolah dasar. Pada tahun ini, kurikulum ini, nah pemerintah itu lebih ingin agar akademiknya itu peserta didik lebih tinggi lagi. Nah, selanjutnya yaitu kurikulum 68. Tujuannya yaitu pendidikan lebih ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati,
memperkuat sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Pada kurikulum ini, itu lebih meluas lagi ya, tidak hanya pada karakter peserta didik atau afektif saja, tetapi lebih meluas lagi. Nah, selanjutnya yaitu kurikulum 75. Lebih menekankan pada pembelajaran yang efektif dan efisien dan dipengaruhi oleh perubahan manajemen pendidikan, yaitu manajemen by objective atau MBO. Kurikulum 1984 lebih menekankan pada proses skill approach. Peserta didik tidak lagi ditempatkan sebagai objek dalam pembelajaran, tetapi ditempatkan sebagai subjek belajar. Nah, yang tadinya pembelajaran itu hanya pada guru atau siswa itu hanya sebatas objek belajar. Nah, sekarang itu siswa itu untuk bisa aktif pelajaran. Nah, disempurnakan lagi pada kurikulum 1994, yaitu eh, penambahan pelajaran, terutama materi pelajaran muatan lokal. Kurikulum 1994 dikenal dengan nama kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, kurikulum 2004 memiliki ciri khas yaitu menggunakan pendekatan kontekstual, pendekatan keterampilan, integrasi mata pelajaran, penekanan pada pembentukan karakter peserta didik, mendorong pembelajaran aktif dan pengembangan sikap ilmiah. Kurikulum 2013 atau Kurtilas. Nah, di sini memiliki ciri khas yaitu sebagai kurikulum berbasis kompetensi pendidikan, pendekatan saintifik, pembelajaran tematik, menekankan pendidikan karakter, pembelajaran inklusif, penggunaan literasi dan numerasi, penggunaan TIK, pendekatan pembelajaran aktif, penilaian formatif, peningkatan kreativitas dan kritisme. Lalu pada kurikulum 2024, ini maaf ya salah tulis, memiliki ciri khas yaitu kurikulum merdeka atau biasa kita sebutkan kurmer. Fleksibilitas dan otonomi sekolah, pendidikan karakter dan soft skill, pembelajaran kontekstual, penekanan dan teknologi dan digitalisasi, penilaian formatif dan portofolio, pembelajaran inklusif, pemberdayaan siswa, pelibatan orang tua dan masyarakat, dan penyederhanaan struktur kurikulum. Jadi memang di kurikulum merdeka atau kurmer ini anak itu lebih ditekankan pada teknologi supaya bisa mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Nah, refleksi dan telaah kritis terhadap perjalanan pendidikan nasional Indonesia. Nah, pada praktik pendidikan yang membelenggu kemerdekaan peserta didik yaitu terdiri dari pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center. Pembelajaran yang dilakukan lebih banyak berfokus pada hasil belajar atau nilai, bukan dengan proses pembelajarannya. Kesenjangan akses pendidikan terutama di wilayah 3T, tertinggal, terluar, dan terpencil. Nah, mindset di lingkungan 3T pendidikan formal itu kurang penting karena dianggap tidak menunjang mata pencaharian. Ya memang sangat minim ya karena mungkin SDM masyarakatnya itu. Nah, model pendidikan saat ini terhadap belenggu kemerdekaan peserta didik itu terdiri dari program guru muda garda depan atau kampus mengajar. Program tersebut dapat memfasilitasi wilayah 3T untuk merasakan pendidikan seperti wilayah yang sudah maju. Program proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 dapat membantu mengembangkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Model pembelajaran student center learning. Nah,
Model pendidikan yang melepaskan belenggu kemerdekaan peserta didik. Model yang dimaksud adalah model terdiferensiasi. Model terdiferensiasi dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi sesuai dengan daya tangkap. Guru dapat memberikan media yang dapat memfasilitasi minat, gaya belajar, dan tingkat kesiapan peserta didik berupa teks multimoda yang dapat memenuhi kebutuhan gaya belajar peserta didik, berupaya gaya belajar visual, kinestetik, dan auditory. Nah, di sini kita melanjut ke langkah awal melepaskan belenggu. Pada pendidikan Indonesia, dalam upaya mewujudkan pendidikan yang memerdekakan peserta didik, pertama mengingat sejarah panjang pendidikan Indonesia, khususnya adalah Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan di Indonesia sampai dengan mendirikan taman siswa. Membekali diri dengan keterampilan dan ilmu. Kita harus membekali diri dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan untuk bisa menjadi guru yang profesional. Pembelajaran student center, guru melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, bukan pada guru. Gitu ya. Mengapa sih guru itu perlu melepaskan diri dari belenggu atau praktik-praktik pendidikan yang belum memerdekakan peserta didik? Karena satu, agar guru itu dapat fokus dalam mengembangkan potensi peserta didik secara merdeka, sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran. Guru, tugas kita sebagai guru adalah fokus pada bagaimana untuk menjadi guru yang profesional. Belajarnya dapat mengembangkan potensi minat dan bakat peserta didik dalam belajar, serta memiliki karakter yang baik dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik. Cara melepaskan dirinya yaitu lanjut lagi, memikirkan kembali pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia. Mengingat kembali sejarah panjang pendidikan di Indonesia khususnya pada kurikulum yang digunakan. Pendidikan Indonesia saat ini membutuhkan kurikulum yang dapat memerdekakan peserta didik dan pembelajaran yang berasas student center atau berpihak pada peserta didik. Prediksi pendidikan Indonesia pada masa yang akan datang berdasarkan peta jalan pendidikan Indonesia. Teknologi pembelajaran yang semakin maju. Penerapan pembelajaran daring yang membuat waktu pembelajaran makin fleksibel, penggunaan media pembelajaran berbasis platform digital atau penggunaan AI, kurikulum fokus pada minat dan bakat peserta didik. Akan terbentuk kurikulum yang berfokus pada minat dan bakat peserta didik. Sekolah seumur hidup artinya pembelajaran yang tidak mengenal umur seperti sekolah paket SMA ataupun pelatihan-pelatihan berkelanjutan untuk orang dari hal-hal di atas kami dari kelompok 4 itu mereview ada pertanyaan dan respon ya. Pertanyaannya yaitu apa sih praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Nah, di sini respon kami adalah kebijakan yang berbeda, sarana dan prasarana yang berbeda dari zaman dulu dan zaman sekarang. Strata sosial pun berbeda. Yang tadinya sekolah itu hanya bisa diakses oleh konglomerat, sekarang bisa semua kalangan dan kualitas pendidik. Yang tadinya siapapun bisa mengajar pada waktu itu, yang penting dia itu mau, sekarang itu sudah minimal S1. Pertanyaan, adakah model-model pendidikan saat ini yang Anda lihat dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik? Ada, otomatis karena model pembelajaran sekarang lebih melibatkan siswa untuk aktif dan terlibat dalam pembelajaran seperti PBL, PJBL. Model pembelajaran tersebut membuat siswa
lebih berpikir kritis, dan mampu memecahkan masalah. Berbeda dengan pembelajaran dahulu yang hanya berpusat pada guru. Pembelajaran zaman dulu cenderung itu TCL atau teacher center learning, menggunakan metode ceramah yang membosankan kan. Gaya pembelajaran sekarang lebih disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, sehingga peserta didik itu lebih memahami teori atau materi yang disampaikan. Pembelajaran dahulu guru itu merupakan sumber ilmu, sedangkan sekarang ilmu itu bisa diakses dari mana saja. Jadi guru itu sebagai fasilitator. Kemudian pendidikan pada zaman dahulu hanya bisa diakses oleh orang yang mempunyai strata sosial tinggi saja. Sekarang pada saat ini itu semuanya bisa mengakses. Pada apa sih yang Anda tawarkan sebagai model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik? Yaitu respon, memfasilitasi pembelajar sesuai dengan kebutuhannya, memberikan pemikiran yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara untuk memerdekakan peserta didik, membekali diri, keterampilan pengajaran dan pembelajaran agar menjadi pendidik yang profesional. Selanjutnya yaitu melaksanakan pembelajaran student center. Terima kasih, itu adalah pemaparan dari kelompok 4. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf, dari kami kurang lebihnya segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.